sampai 100. Tapi kalau kalian melintasi di 4 sungai tersebut ya, tentu jauh sekali karena sungainya lebar, jadi dengan Q 100 pun akan nampak nggak ada artinya. Artinya akan kenaikan muka airnya akan tipis sekali ya, karena sungainya cukup lebar ya. Nah, kemudian jika ini sama dengan mengulang yang di slide sebelumnya bahwa penambahan freeport ini ya, ini kalau yang besar-besar di jalan nasional bisa 1 sampai 1,5 meter. Berikutnya terkait dengan SNI yang untuk 1725/2016 ya. Jadi di situ diatur untuk yang mengatur beban air dan pengaruh gaya aliran terhadap struktur jembatan. Ya, secara tidak langsung ini berkaitan dengan tinggi elevasi agar bangunan terhindar dari bahaya aliran banjir. Konteks di sini bahwa sebisa mungkin harusnya lantai jembatan itu terbebas dari banjir. Tetapi kalau ada banjir itu harus perlu diperhitungkan juga. Karena ada beberapa jembatan yang tidak memungkinkan juga menghindari terjadinya itu. Ini biasanya contoh-contoh untuk jembatan-jembatan darurat ya, jembatan Peli ya. Oke, kemudian di SNI 2833 ya, untuk perencanaan jembatan mengacu pada perencanaan jembatan ini mengatur bahwa elevasi lantai jembatan harus mempertimbangkan clearance vertikal untuk lalu lintas air dan sebagainya ya. Nah, terkait dengan perhubungan ya. Perhubungan ini mengatur clearance vertikal minimum ya, prinsip umum untuk penentuan elevasi lantai jembatan ya. Di sini elevasi lantai jembatan sama dengan muka air banjir. Di sini disebutkan pakai Q 50 atau Q 100 masih inline ya peraturannya, pakai freeport 1 sampai 1,5 masih inline ya. Jadi antara peraturan Menhub dengan PUPR masih sama ya. Kemudian jika sungai dilalui transportasi air harus memenuhi clearance vertikal sesuai dengan kelas alur maaf ya. Ada 5 meter, 7 meter ya tergantung dari pihak perhubungan. Ya, untuk jembatan di atas waduk, nah tampungan elevasi jembatan minimal di atas muka air normal plus freeport. Nah, ini sering ditetapkan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera atau Balai Bendungan. Ini nanti jadi pembahasan kita. Nah, ini untuk yang KAI tidak saya jelaskan, tetapi langsung aja saya ambil kesimpulannya bahwa untuk clearance vertikal untuk KAI itu ya biasanya untuk flyover, karena ini di tengah kota, itu kurang lebih butuh ruang 6,2 meter. Oke. Baik. Oke, bagaimana clearance lantai jembatan di atas embung, waduk, atau danau? Kenapa saya membicarakan ini? Karena lokasi kita, yaitu ya, kita ada beberapa alternatif. Ya, ada beberapa alternatif. Ya, ini alternatif 1 di daerah alternatif 1 di dekat, ini saya perbesar izin. Ya, ini di dekat jembatan kupu-kupu ya. Jembatan kupu-kupu ini jalan yang baru ya. Bisa bayangkan ada Dek? Alternatif 1? Halo? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini di dekat jalan yang baru turun ya. Kemudian ini ada alternatif 2, 3, 4 hingga 5. Ini ada dekat main stadium. Ya, ini yang di dekat ada gedung itu. Nah, ini yang arboretum. Terakhir di dalam rapat dengan P2JN itu kita fokus ke alternatif 1 ya. Kita fokus ke alternatif 1. Oke, perhatikan ya. Ini data topografi ya. Ini yang blok biru ini. Blok biru ini konturnya rapat. Artinya di situ ada perubahan elevasi yang cukup tajam, cukup curam ya, karena rapat. Ya. Kalau landai jaraknya jauh ini berarti mungkin lapangan bola atau apa. Nah, artinya di sini Anda bisa menerjemahkan bahwa dari hasil pengukuran topografi ini adalah punggung-punggung bukit ya, arti sederhana. Sehingga kalau di sini ada nampak nanti misalnya di sini ini jalan ini stadion, mini stadion, ini jalan menuju rektorat. Nah, lokasinya di sini. Ini terlihat ya, terlihat ada kontur yang menyempit. Nah, ini menunjukkan bahwa ini tampungan. Kemudian tampungan ini akan bergerak memotong jalan itu ya lurus sampai ya. Nah, tolong ini dicermati. Kalau saya nanti saya pertunjukkan fotonya. Ini foto di lapangan.
Saya sudah keliling, ya, di hulu ini tidak ada aliran air yang menuju embung ini. Catat, jadi tidak ada. Dari arah rektorat, dari arah gedung SPI, ini tidak ada aliran menuju sini. Saya berasumsi bahwa ini adalah salah satu sumber mata air bagi Sungai Siak. Ya, karena ini untuk secara besarnya ini masuk di wilayah Sungai Siak. Paham? Coba perhatikan. Jadi ini dikelilingi oleh tadi itu kontur itu cukup tinggi, kemudian langsung. Jadi ini adalah salah satu mata air Sungai Siak yang jumlahnya mungkin puluhan ribu, ya, puluhan ribu. Nah ini salah satunya. Jadi di Unri ini ada salah satu sumber mata air. Ini kalau dikerjasamakan dengan balai ini cukup bagus. Ini untuk konservasi. Saya hubungkan dengan istilah arboretum itu. Oke, konservasinya menuju ke arah pohon dan sebagainya, tapi ini konservasi daerah aliran sungai. Jadi ini sedimen-sedimen digali, digabung. Ya, ini khas mata air, kecil, tidak seperti di sebelahnya yang rektorat yang ada genangannya cukup dalam. Ya. Paham? Adik-adik paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Kemudian saya turun ini ke sini, ya. Nah ini saya lihat outletnya, ada di posisi ini, ada outlet, ada keluaran, titik luarnya. Ini kan tinggi nih, tinggi, ini dikelilingi tinggi, ya. Ini kemudian kita mau crossing jalan, ini dikasih box culvert. Nah, ini dasar sungainya mengalir tipis, di sini masuk box culvert. Saya jujur belum menghitung dengan meteran berapa box culvertnya, tapi ini feeling saya antara di 80 cm kali 80 cm atau 1 meter kali 1 meter. Ya ini saya asumsikan bahwa ini akan ada di 1 kali 1 box culvert ini. Sampai di sini clear? Jelas? Jelas, Pak. Nah, di sini ada saya tulis di sini elevasi dinding atas box culvert. Kenapa? Ketika nanti air banjir dan mau keluar, berebut mau keluar, ini jadi faktor penghambat. Jadi faktor penghambat, ya, sehingga air itu akan berbalik, ya, akan berbalik ke hulu. Oke, saya cek lebih detail lagi, ya, saya cari jejak banjirnya. Di dinding ini tidak begitu terlihat, tetapi ini ada bekas apa? Halo, ya? Di layar saya sepertinya yang Bapak tunjukkan nggak kelihatan, Pak. Jadi saya bingung Bapak tunjuk yang mana, Pak. Ini pointer, fotonya nampak fotonya? Gambar alternatif saya jembatannya kelihatan, Pak. Loh, jadi saya nerangkan arboretum tadi nggak kelihatan? Tidak, Pak. Yang lainnya gimana lainnya? Di saya juga nggak kelihatan, Pak. Kalau ini kelihatan sekarang? Kelihatan, Pak. Apa judulnya? Bagaimana clearance lantai jembatan di atas embung, waduk atau danau? Oh, berarti itu tadi saya menu itu, saya menu apa? Tayang. Oke, baik. Oke, saya ulang ya. Jadi di sini ada beberapa alternatif. Ini alternatifnya kelihatan ya, saya gedein dikit. Ya, ada alternatif 1 ya di dekat jalan yang baru, kemudian alternatif 2 dan 3 ini di dekat FKIP, kemudian ini ada dekat Main Stadion dan ini di Arboretum, ya alternatif 4. Jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, kemudian saya mendapatkan peta topografinya. Ya, peta topografi ini yang saya blok ini menurut mahasiswa ini apa ini? Yang biru ini? Apa? Halo? Halo? Ayo mahasiswa. Apa nih yang saya blok biru nih? Di situ konturnya sangat rapat, ya konturnya sangat rapat, ya konturnya sangat rapat. Jadi di sini adalah punggung-punggung bukit, ya di dalam istilah hidrologi, sehingga yang di dalam kontur ini alur sungai. Ini ada embung, ya ini membentuk alur sungai menuju Sungai Siak muaranya. Ya ini akan crossing melewati terminal dan sebagainya sampai ke muaranya di Sungai Siak.
Oke, ini saya foto lokasi untuk alternatif 1, ya, alternatif 1. Ini posisinya, ya. Kalau Anda lihat sekelilingnya ini tinggi dan tidak ada aliran air yang masuk dari hulunya, baik dari SPI maupun dari rektorat, ya, gedung baru itu, kemudian dari yang sini perikanan tidak ada. Maka ini saya bisa mengatakan hipotesis saya bahwa ini adalah salah satu mata air, ya, dari Sungai Siak. Dari ribuan, dari puluhan ribu mata air Sungai Siak, UNRI memiliki salah satu mata air untuk Sungai Siak. Dan dari karakteristik fisiknya, airnya, ya, airnya ini tenang, kecil, ya, tidak seperti membentuk genangan di sebelahnya di Taman Sri Kandi, ya, yang ada tampungan. Karena itu ada suplai juga dari hulu, dari seberang, ya. Dari seberang yang ada musola, yang musola itu dapat lagi nanti beban banjir dari seberangnya, dari gedung-gedung yang integrated, ya, dan integrated itu menampung juga dari lapangan upacara itu yang besar, ya. Kalau ini benar-benar zero point, dari nolnya itu di sini. Jadi ini kemungkinan besar adalah hipotesis saya, dia adalah salah satu sumber mata air dari Sungai Siak. Jelas? Jelas, Pak. Baik, berikutnya ini kalau agak saya overview, ya. Sekelilingnya ini adalah dataran tinggi, ya, yang dibuktikan dengan kontur tadi, ya. Ini area mata airnya. Kemudian saya detailkan. Outletnya berupa box culvert, ya, persegi. Ya, persegi. Nah, ini saya cek di sini, ya. Ada kemungkinan ukurannya 1x1 atau 80 x 80 cm, ya, cm. Kalau satuan gini, kalau nggak ada ini milimeter, ya, ini milimeter. Jadi ini 1 meter kali 1 meter atau 80 cm kali 80 cm. Kenapa saya mencari ini? Karena ini precast, saya mau mencari ketebalan ini, ya, tebal atasnya, ya. Ini saya dekati aja, saya feeling saya ini 1x1, ya. Jadi tebal atasnya adalah kurang lebih 14 cm. Ya. Informasi ini nanti penting, ya. Nih. Nah, berikutnya ini saya mencari jejak banjir. Kenapa saya mencari jejak banjir? Ya, nanti saya sampaikan kesulitannya. Ya, ini yang paling basah ini di tanah ini. Ini kalau saya tarik, ini setara dengan lantai atas dari box culvert, ya. Artinya di sini ada jejak banjir yang tertahan kurang lebih di atas box culvert itu 14 cm. Ya. Ini suatu pendekatan. Kenapa nanti saya menggunakan asumsi? Ya, kita lanjutkan pembahasan sekarang di alternatif 1. Jadi clearance lantai jembatan di atas embung atau danau pada dasarnya mengikuti aturan tentang ruang bebas vertikal (freeport) atau clearance suatu fungsi badan air dan kewenangan instansinya. Ya, ini kata kuncinya. Nah, jika jembatan di atas sungainya dan bla 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 bla, aturan ini masih tidak berubah antara 1 sampai dengan 1,5, ya, freeport. Tapi nanti ada klausul yang untuk danau embung tanpa aliran transportasi kapal besar nggak ada, ya. Ini freeportnya bisa ditambah 0,5 sampai 1, ya, 0,5 sampai 1. Ini ada kata kuncinya lagi, ya. Pelan-pelan. Jadi ringkasnya, ya, untuk yang di embung itu jika hanya embung kecil tanpa transportasi cukup muka air normal banjir atau banjir rencana plus freeport 0,5 sampai 1. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Kesulitan kita apa? Kalau Anda mau membahas, ya, jadi logikanya gini, ketika itu berebut banjir, hujan deras, banjir berbondong-bondong ingin keluar dari box culvert tersebut, penuh, ya, sama dengan orang keluar dari nonton bola, ya, puluhan ribu, kemudian keluar dari pintu, pasti antri. Antrian ini akan merambat ke hulu dan ini akan menyebabkan kenaikan tinggi muka air, ya, yang terhalang itu. Nah, maka itu perlu dilakukan dengan analisis yang namanya dengan flood routing, penelusuran banjir. Penelusuran banjir membutuhkan, ya,
data-data dasar, ya, data hujan kalian sudah dapat, ya. Ya, kemudian data das taruhlah sudah dapat. Yang tidak ada saat ini yang kita hadapi adalah kurva kapasitas waduk atau lengkung kapasitas waduk, ya, yang menghubungkan antara volume dengan elevasi serta luasan dengan elevasi. Ini kan belum ada yang ngukur nih sampai sekarang, ya, untuk di alternatif set 1. Semua set tidak ada, ya, tidak ada. Kedua, ya, ini nanti kalau prosedurnya adalah Anda menghitung tadi banjir rencana, entah pakai Nakayasu, SCS, Schneider, dan sebagainya. Ya, bentuk banjir rencana seperti ini. Ketiga, nah silakan kalau data kapasitas waduknya tadi itu ada, ya, kemudian banjirnya ada sebagai inflow, nah baru kalian melakukan flat routing. Ya, oke. Nanti ada di sini Di sini outflow, ya, di sini inflow-nya, ya. Ini outflow-nya. Nah, itu nanti kalau kalian belajar hidrologi akan tahu, ya, atau belajar waduk, Pak Sis kan ngajar bangunan air, ya. Itu hubungan antara elevasi, luas tampungan dan sebagainya akan kalian dapat. Sehingga elevasinya dapat. Ya, dan seterusnya, sehingga kalian nanti harus menentukan apa itu elevasi penting yang disebut dengan muka air normal, muka air banjir, mercu pelimpa, puncak, dan sebagainya. Oke, ya, ini pembahasan terakhir. Karena tidak tersedia data banjir, ya kan kita nggak pernah ini diukur, ya, nggak ada alat ukurnya. Kapasitas waduknya juga nggak ada. Maka saya menggunakan pendekatan jejak banjir. Ya, kalau tebal lantai tadi 0,14 atau 140 mili, kemudian tadi saya pakai ambil 1 meter. Ya, untuk muka airnya kalau terjadi hambatan plus freeboardnya 0,5, ini kalau ditotalkan 1,64. Jadi kemarin saya rapat, saya bilang tolong didesain 1,5 di atas ini, ya, di atas outlet, ya, dinding paling atas dari box culvert. Ya, rembuk-rembuk dengan P2CN malah minta, Pak kalau gitu dibikin 2 aja, Pak. Oh iya silakan. Jadi nanti, ya, tinggi jembatan itu dari muka air dari ini setinggi 2 meter dibulatkan ini, ya, menjadi 2 meter. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya persilakan, ada pertanyaan? Nur Hisam, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada karena nggak ada. Harus nanya sebentar ya. Ini kesempatan bertanya ya, silakan bertanya. Nah, untuk tambahan dari saya sebentar. Untuk jembatan pejalan kaki itu memang PU sudah mengeluarkan kriteria desainnya. Seperti untuk kala ulang atau untuk penentuan tadi elevasi banjir itu bisa dilihat di panduan atau Judesa, ya, jembatan Judesa yang diberikan oleh PU itu kala ulangnya berapa, itu ada di situ. Memang agak lebih spesifik Pak Manyuk kalau untuk elevasi jembatan pejalan kaki ini tidak sebesar kala ulangnya untuk jembatan-jembatan yang jalan raya. Iya. Tapi ini kesempatan untuk bertanya, silakan nih, sebelum kalian udah punya data, saya kasih data hujan, data topografi. Nah, untuk teknis yang detailnya mohon ditanyakan ke Pak Manyuk, ya. Kita saya tambahan, saya Pak Manyuk, makasih. Siap. Kalau nggak ada, siap, silakan. Yang mau tanya? Ini kuliah sambil pada merem semua, ini pada tidur ya. Ya Nur Hisam. Nggak ada respon Pak Yusan.
Aditya, ada pertanyaan? Aditya? Aditya Warman, Iya, Pak. ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya sudah kalau nggak ada. Febriana Yolanda, Erin Davia El Shukri. Ada pertanyaan? Erin Davia. Masih aman, Pak. Aman, apanya yang aman? Aduh. Febriana, Ya, Pak. ada pertanyaan? Tidak, Ini Pak. semester berapa sih ini? Semester berapa ini? Semester 7, Pak. 7. Kan udah dapat mata kuliah waduk toh dari Pak. Halo? Halo? Ya udah. Pak Yusa, saya pikir cukup Pak Yusa. Pak Yusa, izin. Baik, adik-adik, saya akhiri ya kegiatan mata kuliah PKBS ini ya. Jadi nanti kalau ada yang mau detail ditanyakan, kalian tahu di mana saya berada ya, di gedung dekanat belakang. Silakan ke sini. Ya Pak, ya Nur, mau tanya apa Nur? Tidak, Pak. Baik, kalau izin saya akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Sekali lagi nanti kalau terkait desain ini, ya ini angkanya sudah ada dan ini kemarin sudah dibahas di rapat ya dengan P2JN. Saya hanya terlibat sekilas saja ya dan sudah disetujui ini ya. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya. Izin saya mengakhiri kegiatan paparan ya, presentasi untuk mata kuliah PKBS sore hari ini. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.